Halo teman-teman, saya dan teman-teman di sini ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya dari kelompok 3. Pertama-tama kita mulai dari perkenalan diri dulu, yaitu yang pertama bagi yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hendra Dian Gatot, biasa dipanggil Dian dari kelas X2 absen 3. Nama saya Bintang Juan Bernis, bisa dipanggil Bintang dari absen 9 dari kelas X2. Perkenalkan, nama saya Dimas Wicaksono, absen 11 dari kelas X2. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Rafif dari absen 23 kelas X2. Saya Rahmat Fauzan, absen 30. Indonesia memiliki banyak sekali kerajaan berdiri pada zaman dahulu. Salah satunya Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Pulau Sumatera. Sriwijaya merupakan kemaharajaan bahari yang banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan banyak daerah kekuasaan. Berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. George Poet, seorang sejarawan, menetapkan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan di Sumatera Selatan dalam karangannya yang berjudul Le Royaume de Sriwijaya pada tahun 1918 Masehi. Poet juga menegaskan bahwa ibu kota Sriwijaya adalah Palembang, mengacu pada pandangan Groeneveld yang menyatakan bahwa Sanvosi adalah Palembang. Kerajaan Sriwijaya dari tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan memperluas pengaruhnya ke wilayah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, Jawa Barat atau Tarumanegara, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Genting Kera. Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, Prasasti Kota Kapur. Yang ketiga, Prasasti Talon Tua. Yang keempat, Prasasti Karangpirahi. Yang kelima, Prasasti Palas Pasemah. Yang keenam, Prasasti Telaga Batu. Sumber dari luar negeri. Yang pertama, Prasasti Nalanda. Prasasti ini ditemukan di India Timur. Lalu yang kedua, Prasasti Liga. Prasasti ini ditemukan di Thailand. Yang ketiga, Prasasti Leiden. Prasasti ini juga ditemukan di India. Yang keempat, yaitu yang terakhir, Prasasti Kanton. Prasasti ini ditemukan di Cina. Rumah dari kita, tak di Anaya, dua di Anaya, tiga di Anaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapunta Hyang. Dalam Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tua telah ditulis sebutan Dapunta Hyang. Pada abad ke-7, Dapunta Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain yakni sebagai berikut. 1. Tulang bawang yang terletak di daerah Lampung. Kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Yang ketiga, daerah Jambi terletak di tepi Sungai Batanghari. Yang keempat, Pulau Bangka yang terletak di pertemuan Jalan Perdagangan Internasional. 5. Tanah Genting Kera. Tanah Genting Kera merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Yang keenam, Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi, penguasaan Sriwijaya di Selat Malaka sangat vital bagi perekonomian mereka, memungkinkan mereka mengendalikan lalu lintas perdagangan di wilayah tersebut. Dengan banyaknya kapal asing yang singgah, Sriwijaya dapat memperoleh keuntungan dari penjualan air minum, makanan, dan barang dagangan. Pembangunan ibu kota baru di Liger menunjukkan upaya untuk mengawasi perdagangan secara lebih dekat dan menghindari jalur perdagangan melalui tanah genting kera. Sriwijaya dikenal sebagai produsen rempah-rempah, kayu langka, logam mulia, dan barang-barang lainnya yang diperdagangkan dengan Cina, India, Arab, dan Madagaskar dalam pertukaran dengan kain sutra dan porselen. Kehidupan sosial dan budaya. Sriwijaya yang merupakan kerajaan besar penganut agama Buddha serta merupakan pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di Kerajaan Sriwijaya adalah
agama Buddha Mahayana. Menurut berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atika datang dan tinggal di Sriwijaya untuk belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmakala. Menurutnya, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di luar India. Peninggalan kerajaan Sriwijaya banyak ditemukan di daerah Palembang, Jambi, Riau, Malaysia, dan Thailand. Ini disebabkan karena Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang selalu berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Prasasti dan situs yang ditemukan di sekitar Palembang yaitu Prasasti Bumbaru abad ke-7, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, situs Candi Angsoka, situs Kolam Tinisi, dan situs Tanjung Rawa peninggalan sejarah. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-14. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain letak kota Palembang yang semakin jauh dari laut, yang kedua tidak adanya raja yang mampu memimpin dengan baik, yang ketiga banyaknya wilayah kekuasaan yang memisahkan diri, yang keempat serangan dari berbagai kerajaan lain, yang kelima berkembangnya agama Islam di Pulau Sumatera.